Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah yang terkait dengan perpajakan. Yang pertama, yaitu pengurangan kewajiban pajak bagi golongan bawah. Dalam buku hukum pajak karya Wirawan Ilyas dan Richard Burton, pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau subjeknya. Setelah diketahui subjeknya, barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai daya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Contohnya, pajak penghasilan. Karena golongan bawah memiliki penghasilan yang jauh lebih rendah ketimbang golongan atas, otomatis pembayaran pajak bagi golongan bawah juga lebih rendah. Selanjutnya yaitu bantuan untuk kesehatan. Sebelum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibentuk, pemerintah sudah mengalokasikan dana bantuan program jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu yang dikelola langsung oleh Kementerian Kesehatan melalui Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan atau P2JK. Program jaminan kesehatan tersebut dikenal dengan berbagai istilah, seperti jaringan pemeliharaan kesehatan masyarakat, asuransi kesehatan untuk rakyat miskin, atau jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Berdasarkan amanat UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, program jaminan kesehatan yang dikenal dengan Jaminan Kesehatan Nasional dikelola dan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. JKN adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Selanjutnya yaitu bantuan makanan dengan kupon dan bantuan nutrisi balita. Program Keluarga Harapan atau PKH ini terdapat dari kehamilan, balita, bayi, sampai dengan SMA. Karena pemerintah ingin generasi Indonesia sehat sejak masih dalam kandungan. Tidak ada lagi gizi buruk. Karena saat ini gizi buruk masih jadi persoalan di Indonesia. Mensos mencatat saat ini Indonesia masih menempati posisi kelima di dunia untuk kasus gizi buruk. Program sembako selain PKH yaitu program sembako atau bantuan pangan non-tunai, dan bantuan ini akan diberikan kepada sebanyak 18,8 juta KPM. Selanjutnya yaitu bantuan perumahan. KM Arsyad, Direktur Rumah Swadaya Kementerian PUPR, mengatakan bahwa bantuan perumahan swadaya sejahtera khusus ditujukan untuk rumah tidak layak huni yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah pusat membutuhkan dana tambahan dari pemerintah daerah sebagai pendamping, sehingga kolaborasi itu bisa optimal. Penerima bantuan perumahan swadaya sejahtera akan diidentifikasi melalui interkoneksi data terpadu kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial, dan IRTLH Kementerian PUPR. Nantinya, Dinas Sosial setempat akan memberikan pembinaan dan pendampingan pada penerima bantuan pada tahapan pra-kegiatan selama proses pelaksanaan serta pasca penyelenggaraan kegiatan. Selanjutnya yaitu peningkatan human capital. Human capital jika diartikan secara bebas adalah sesuatu yang berhubungan dengan kompetensi, pengetahuan, dan potensi seseorang yang diimplementasikan sebagai kemampuan dalam bekerja dan menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Cara meningkatkan human capital dalam perusahaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pahami kebutuhan. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Begitu juga dalam upaya meningkatkan human capital dalam perusahaan. Kebutuhan karyawan satu besar kemungkinan akan berbeda dengan kebutuhan karyawan lainnya. Dan yang kedua yaitu pengalaman. Perusahaan dengan karyawan yang berpengalaman biasanya akan dapat bergerak lebih cepat menuju arah perkembangan yang sangat baik, dan pada akhirnya akan bisa mendapatkan trust atau kepercayaan dari pelanggan perusahaan tersebut, siapapun mereka. Yang terakhir yaitu pendidikan. Sebagian besar orang telah paham mengenai fungsi dari pendidikan. Di dunia kerja, gelar sarjana memang dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang cocok dengan posisi yang diinginkan. Namun, seringkali gelar sarjana saja tidak cukup. Pasalnya, tak hanya hard skill saja yang diperlukan, tapi juga soft skill. Bahkan, ada satu penelitian dari Harvard yang menyatakan bahwa kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh 20% hard skill dan 80% soft skill.
Banyak pelatihan soft skill yang bisa diberikan pada karyawan untuk dapat meningkatkan human capital ini, mulai dari pelatihan manajerial, leadership, sampai dengan pelatihan keuangan. Nah, itu saja yang kita pelajari hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.